Dengan berkembangnya perdagangan perbudakan di kawasan Samudera Hindia, negara Indonesia pernah mengalami era perdagangan budak pada abad ke-17. Semakin berkembangnya negara Belanda, pengaruh kemaritimannya pada akhir abad ke-16, membuat Belanda harus membagi dunia perdagangan di antara perusahaan Hindia Barat Belanda, di mana negara Belanda dapat memantau kekuasaan di benua Amerika dan VOC di Asia. Dalam buku Klerik Tragiek, De Geschichte Denis van Slavernij in Asia, VOC mengepalai perdagangan budak, baik dari orang Eropa maupun Asia pada abad ke-17. Perdagangan budak VOC didapatkan dari tahanan yang didapat dari Ambon, Ternate, Bali, Kalimantan, Bengal, Madagaskar, dan negara lainnya yang kemudian diperdagangkan. Perdagangan budak sendiri bukanlah suatu hal yang baru, karena banyak suku di Indonesia sudah menerapkan perbudakan. Seperti contoh, terdapat banyak perang antara pemimpin lokal di Sulawesi, tentara dari pihak yang kalah akan ditangkap dan kemudian dijual menjadi budak. Namun perdagangan budak sebelum kedatangan bangsa Eropa hanyalah bersifat lokal dan terbatas secara skala. Ketika bangsa Eropa datang, perdagangan budak menjadi lebih besar dan semakin menguntungkan pemerintahan Belanda. VOC membutuhkan budak untuk membangun benteng dan kota, kerja di perkebunan, kantor dan perumahan. Budak tidak hanya dijual secara lokal, namun di seluruh kepulauan Nusantara dan di luarnya. Di antara 660.000 hingga 1.135.000 budak dikirim ke dalam dan keluar dari kekuasaan VOC di Asia sepanjang abad ke-17 dan 18. Perdagangan budak di Asia Tenggara mencapai puncaknya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ketika kapal Lanong dan Garai dari orang Iranun dan Banguinggi mulai melakukan pembajakan dan penyerangan pemukiman pesisir untuk budak dan menjarah seluruh Asia Tenggara dari daerah di Kesultanan Sulu dan Maguindanao. Diestimasi dari 1770 hingga 1870, terdapat 200.000 hingga 300.000 orang yang diperbudak oleh orang Iranun dan Banguinggi. Mereka datang dari Selat Malaka, Jawa, pesisir selatan Tiongkok dan kepulauan setelah Selat Makassar. Skala perbudakan ini sangat besar, hingga kata dari pembajakan, yang dalam bahasa Melayu menjadi lanun, yaitu panggilan lain dari orang Iranun. Terdapat beberapa tahanan Tionghoa dan Eropa yang kemudian ditebus melalui perantara di Kesultanan Sulu. Perdagangan ini kemudian semakin surut pada pertengahan abad ke-18 dengan ditumpasnya perdagangan budak oleh bangsa Eropa melalui kapal perang bertenaga uap, yang kemudian semakin hilangnya praktik perbudakan di negara Indonesia mengingat pada masa itu bangsa Eropa sudah mulai melarang praktik perbudakan dan menegakkan aturan anti perbudakan di seluruh daerah koloninya, terutama di Indonesia. Demikianlah pembahasan tentang era perdagangan budak yang pernah ada di negara Indonesia. Jika ada yang kurang atau salah tentang penjelasan di video kali ini, silahkan beri masukan melalui komen di bawah. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk melihat video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video sejarah lainnya.